Iza salahat salah amal kullu, kalau bagus solatnya akan bagus amal-amal yang lain. Tapi kalau solatnya juga tidak bagus, banyak kekurangan-kekurangannya, cacat-cacatnya, maka amal yang lain pun tentu tidak akan diperiksa lagi. Memang telah banyak dan sering kita mendengar tentang berbicara solat ini, tetapi mungkin ada hal-hal yang sedikit kita kurang paham atau kurang jelas, sehingga hal itu membuat sholat kita kurang sempurna. Untuk itu kiranya harus kita pahami betul apa-apa syarat-syarat sebelum masuk sholat. Dan ini salah satu syarat untuk mendapatkan sholat khusyuk. Pertama adalah memperbaiki wudhu. Sebelum masuk ke waktu sholat, kita berwudhu itu bukan hanya sudah masuk mendengar suara azan, tidak. Paling tidak 10 menit lagi sebelum masuk waktu sholat sunnah, siap-siap untuk berwudhu. Waktu sholat sunnah, siap-siap untuk berwudhu. Waktu sholat sunnah, siap-siap untuk berwudhu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ingin mempersembahkan hadiah kita kepada Allah Ta'ala, yang kata Rasulullah tadi, itulah mula-mula hisab nantinya, yaitu salat. Kalau boleh saya umpamakan, kita hendak memberikan hadiah kepada presiden. Berapa lama kita persiapkan dulu diri kita? Paling tidak 1 jam sudah kita menunggu kedatangannya, dan kita sudah siap berpakaian lengkap dan sebagainya dengan baik. Tak sembarangan. Kenapa? Karena ini mempersembahkan hadiah kita. Begitu juga lah kita dan Tuhan mempersembahkan sholat itu kepada Allah Ta'ala, yang merupakan kata Rasulullah, itulah yang mulai hisab. Berarti harus kita persembahkan sebaik-baiknya. Makanya sebelum masuk, paling tidak 10 menit kita sudah berwudhu. Dan wudhu itu harus sempurna. Pertama, sebelum wudhu kita perhatikan apa hal-hal yang menghalangi masuknya wudhu. Kaki kita, tangan kita, kuku kita, apakah ada kotoran-kotoran, kita bersihkan. Kaki kita begitu juga, kita pijak entah ada pijak ter apa saja, kita bersihkan. Jangan sampai ada yang menghalangi masuknya wudhu. Karena sebagai orang kurang paham, ada tinta-tinta putih tangannya itu belum, padahal itu tidak masuk wudhu. Tipet, cat, ter, aspal yang terinjak, apalagi ketika bengkel dia banyak minyak oli dan sebagainya, harus dibersihkan, tidak masuk wudhu. Maka bersihkan kaki kita, apa yang menghalangi masuknya wudhu. Tangan kita bersihkan, kemudian berkumur-kumur 3 kali, istinsyak, masukkan air ke hidung, dihirup, barulah kita berwudhu. Kemudian anggota wudhu itu
muka, harus pasti kita ini batas rambut. Makanya tidak bisa kita pastikan bahwasanya muka kita ini habis semua, harus rambut atas harus basah juga. Tidak mungkin kita pastikan semua muka ini kena kalau tak basah rambutnya, harus rambut basah. Kemudian bawah dagu, pinggir belakang kuping, bukan kupingnya aja, belakang kuping. Makanya basah di belakang kuping ini. Nah, bukan kupingnya aja ya, belakang kuping ini masuk ini. Macam Syafi'i termasuk ini belakang kuping ini. Jadi ini kita makanya dia kita tanggung kiri kanan. Nah, itu harus basah. Keliling, digosok. Kemudian mata-mata kita jangan kita pecahkan, mungkin tidak masuk. Makanya harus keliru. Hidung kita ini harus kena bersih 3 kali, digosok. Baru tangan itu bukan disiram, tidak, ini salah. Tapi faghsilu aydikum ila marafiq, tangan sampai ke siku, dari sini Islam air. Apa tujuannya? Supaya masuk air ke bawah kuku kita ini. Kalau kita begini, berarti kuku itu tak masuk air ke bawah kuku itu. Makanya naik ke dia supaya masuk air ke bawah kuku itu. Karena kan begini, apa tujuannya? Supaya air masuk ke bawah kuku. Kalau Islam begini, kuku itu tak masuk. Padahal itu bagian dari anggota wudu. Kemudian siku kita ini harus kita putar-putar gini. Rasulullah memutar-putar sikunya supaya apa? Karena udah sampai siku, bukan sampai siku, tapi sikunya harus kena. Kalau kita sering begini aja, lewat air tuh tak sampai dari sini. Makanya harus kita putar-putar ini siku kita ini. Jangan berlebihan memakai air, baru kepala. Nah, belakang ini bukan saja, bukan hanya saya, tapi putar ke belakang, naik lagi ke depan lagi. Rasulullah begitu, 2 tangan ke kiri. Betul kamu, bukan tak boleh banyak air, siam aja. Kalau kepala itu menyapu, bukan mujus membasuh, menyapu, basah, putar lagi ke depan sekali lagi. Tangan kita ke kepala, baru kaki, begitu juga kita baju kaki, jangan dari lutut, tapi dari mata kaki itu. Supaya apa? Supaya masuk air ke bawah kuku yang kita ke dalam kuku kita, ke bawah kaki. Jangan disiram begini, sungsang. Setelah itu baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas sholihin. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa itu, terbukalah baginya 8 pintu surga. Allah terbuka pintu surga. 8 bukan itu, 8 surga terbuka baginya. Masuklah hadiah dari mana saya dari sana. Nah, maka jangan lupa berdoa madhab kiblat. Angkat tangan dan masalah. Penting doanya. Kemudian barulah kita masuk ke masjid. Paling tidak lebih lagi waktu sudah duduk kita. Kenapa? Tunggu waktu azan. Waktu azan, bukan buru-buru, tidak, tunggu. Kenapa? Karena kita hendak memberikan persembahan kepada Allah Ta'ala, maka tunggu azan itu. Tunggu, mami dulu, salat apa dulu? Salat di masjid dulu. Baru duduk sebentar, azan. Habis azan, doa, iqamah, baru salat. Nah, jadi persiapannya itu matang. Itulah salah satu cara untuk sholat usul, bukan tiba-tiba udah azan nanti baru berwudu ini. Nah, mana pun tak tidak ada apa sholat khusus seperti itu. Harus punya siapa tenang-tenang, santai, gitu. Jangan terburu-buru. Kemudian apa lagi sholat itu? Bersih pakaian, tempat badan dari najis. Pakaian kita bersih, tempat sudah masjid dah bersihlah, badan juga bersih dari hal-hal yang najis.
Kemudian menghadap kiblat. Ketika kita sholat menghadap kiblat, kita niatkan kita menghadap ke Ka'bah. Makanya banyak sekarang masjid-masjid itu diperbaiki arah kiblatnya. Karena dulu orang menganggap masjid itu kiblat itu ke barat. Sekarang ternyata saya sendiri bukan, tapi ke barat laut dia. Alhamdulillah Masjid Raya ini sejak dulu sampai sekarang hasil daripada ukur oleh ahli ilmu falak ternyata pas, tidak perlu banyak perubahan. Nah itulah hebatnya dulu yang membuat Masjid Raya ini. Siapa dulu pertama yang membuat pas ini arah kiblatnya. Itu sudah banyak beberapa orang saya tanya, orang-orang yang ahli dari pas katanya, nggak perlu diperbaiki lagi. Ini alhamdulillah dulu sekarang seperti ini. Sementara masih banyak yang harus dirubah, buang kiri ke kanan sebagainya. Jadi itulah syarat sebelum masuk sholat. Baru kiblat. Jadi kalau kiblat itu pakai Allahu Akbar, harus betul-betul yakini kita menghadap kiblat ke Ka'bah. Selanjutnya baru masuk sholat. Sholat ini ada 3 rukun yang bersamaan dibuat, namanya 3 in 1. Pertama berdiri betul. Istilah orang tanya balik, togak lurus. Itu rukun. Baru takbiratul ihram dan niat. Jadi 3 in 1, berdiri betul, takbiratul ihram, niat, 3 sekaligus. Banyak orang kadang ketika dia hendak masuk ke shop, baru siapa orang kakinya Allahu Akbar, baru masuk ke lagi, tak sah itu. Kenapa? Belum berdiri betul dia, berdiri dulu. Itu rukun salat. Banyak kali jemaah dia karena dia dalam masbuk, separuh kakinya Allahu Akbar saja, baru masuk ke sebelah lagi, belum berdiri. Padahal itu rukun. Ngapa saya praktekkan ya? Begini loh, Allahu Akbar, baru masuk kakinya. Padahal berdiri, ini rukun. Baru Allahu Akbar, berdiri ini rukun. Ini kalau sebab belum masih Allah Akbar bisa harus berdiri, baru Allahu Akbar. Walaupun kita tertinggal, apa boleh buatlah. Jadi banyak saya dengar tak apa itu rukun, itu berdiri itu. Berdiri dulu, tegak lurus, baru Allah Akbar, takbir. Ya separuh-separuh lagi Allah Akbar kata, tak sah salatnya. Nah ada 1 rukun tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rukun qauli, bukan Allahu Akbar. Banyak Allahu Akbar kata, tidak sah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, banyak Allahu Akbar katanya, tidak sah. Harus Allahu Akbar. Ini sekarang ada sebagian masjid orang tua-tua pun lagi udah banyak gulur giginya. Allahu Akbar, tak bisa Allahu Akbar kata juga. Mesti itu bukan jadi imam. Tak boleh tukar. Tak tahu diri lah, ada tua banyak gigi balapasan. Tak tahu diri. Ayat muda-muda. Allahu Akbar. Itu rukunnya. Jadi baru situlah masalah niat. Apa itu? Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad apa itu? Sengaja Allah, sengaja aku melakukan salat. Ta'rad menentukan fardu atau sunat. Ta'yin zuhur, asar atau isya. Allah sengaja aku salat fardu, zuhur, asar, isya, bahkan seterusnya. Jadi itu wajib dalam hati. Allahu Akbar. Ketika kita mengucap Allahu Akbar tadi. Itulah. Jadi itu rukun qauli. Apa rukun qauli berikutnya? Fatihah.
Fatihah itu tidak boleh ada satu huruf pun bertukar. Ada 7 huruf hijaiyah yang tak terdapat dalam surah Fatihah. Salah satunya shin. Banyak orang syirotol katanya, syirotol. Tak sah. Syirotol, sod. Boleh sin, syirotol, sin boleh. Tapi qiraah apa itu pahami, itu pelajari dulu. Tak bisa sembarang wadah. Boleh sin, boleh syirotol, boleh dengan sin. Tapi yang boleh juga dengan sod, syirotol, memang harus sod, sid. Tapi tak boleh syir. Tak boleh shin. Syir mana ini? Syirotol katanya. Imam dia syirotol katanya. Kalau saya memperkah saya terus itu. Memisahkan diri. Tidak boleh merubah salah satu huruf pun dari huruf surah Al-Fatihah itu. Syirotol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu ketara kali. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ra, tafkhim, tebal. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tebal, terkit. Tafkhim, bukan tarkik. Dan tasydidnya ada namanya disebut dengan nakrah, tekanan kalau tasydid itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Ar-Rahmanir-Rahim tak bisa Ar-Rahman. Soda itu dah sudah siratal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ya, iyyaka na'budu wa iyyaka. Tasydid di situ ada 2. Dan iyyaka, kalau iyyaka na'budu kau matahari yang disembah. Kalau iyyaka baru kepada Allah yang disembah, kepada Allah yang minta tolong. Dan itu Pak rukun qauli. Selanjutnya rukuk. Rukuk itu antara tulang punggung atau tulang rata dengan kepala. Kalau sekiranya lebih tinggi kepalanya dari tulang ekor ini, tidak sah. Kalau tak bisa rata, harus lebih rendah. Tadi kan saya tentang takbirul ihram ya. Kami barusan ini dari Komisi Fatwa barusan membuat fatwa tentang sholat yang duduk di kursi. Kalau dia bisa berdiri, takbirul ihram harus berdiri baru dia duduk. Kalau duduk Allahu Akbar dia kembali berdiri, tidak sah salatnya. Yang sholat di atas kursi, kalau dia memang bisa berdiri, takbirul ihramnya harus berdiri dulu. Allahu Akbar diri, baru dia duduk. Kalau duduk di Allahu Akbar itu tidak sah. Ini barusan ketua daripada dan kalau mau bisa diambil di MUI. Boleh mengambil apa itu keterangan dalilnya dari Al-Quran, dari apa semua tentang sholat yang di kursi. Kecuali yang tak bisa berdiri nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa dia berdiri, duduk di Allahu Akbar tidak sah. Ketika kita takbirul ihram ya, takbirul ihram. Kalau mau nanti bisa diambil di fatwa MUI keabsahan bisa. Apa dalilnya? Kembali ke rukuk tadi. Kalau bisa letakkan papan begitu lurus ya.
Nah, kemudian seperti yang begini, Pak. Maaf. Lurus. Jangan begini. Sampai tinggi ini dari tak sah. Kalau bisa, tak bisa, harus lebih rendah kepala dari. Nah, kata Rasul, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila salati wa ruku'uma wa suruhuma wahid wa inna ma yamaytahira baina salati wa baina ardu. Kata Rasulullah, ada dua orang yang sholat di kalangan umatku, berdiri melaksanakan sholat, sedang rukuk dan sujud keduanya sama, tetapi di antara sholat keduanya terdapat perbedaan antara jauh bagian langit dan bumi. Sama-sama dua orang sholat, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, tapi beda keduanya ini kata Rasulullah seperti langit dan bumi. Di mana itu? Ada dua. Pertama tadi tidak tak mendapati rukun, tak sesuai dengan rukun apa namanya, rukun fi'li. Rukun itu kan ada rukun qauli, itu kata-kata. Rukun fi'li, gerak apanya, pekerjaan sholat itu dah ada rukun fi'linya, tak pas rukunnya. Yang kedua, khusyuk. Nah, kekhusyuannya itulah. Itu Rasulullah, aswa'us sholat nasi sarakatan min sholat. Manusia yang paling buruk kata Rasulullah, orang yang mencuri ketika sholat. Apa itu mencuri itu? Artinya dia sholatnya di sini, badannya, tapi hatinya di sana, di kerjaannya, di rumahnya, di apanya. Nah itulah. Itulah bakal Rasulullah, antara langit dan bumi jarak. Nah, jadi oleh sebab itu betul-betul. Kemudian i'tidal, berdiri tegak lurus. Baru sujud. Sujud ini ada 7 anggota sujud. Pertama, kening dengan hidung. Jangan berdiri tak kandas hidung. Harus kandas hidung dan kening. Jangan ada penghalang seperti ini. Ginha, makanya tak bisa. Kalau perempuan mukenanya bisa menghalang, tak boleh. Tak boleh, harus kandas ini kening ini ke tempat sujud. Kalau sekadar berdiri apa yang melengkung, harus kandas. Bukan sececah, tidak, harus tekankan. Yang kedua, tangan-tangan, telapak tangan. Banyak orang begini, tak boleh ini begini. Ini kata Rasulullah, macam anjing penunggu pintu. Rumah kan anjing itu penunggu. Nah, jangan dikandaskan di apa namanya, siku dikandaskan, harus berdirikan. Kalau laki-laki, jalan ke perempuan dirapatkan, tapi tak boleh kandaskan. Jadi 3. Kemudian lutut 2, jadi 5. Kemudian jari kaki itu harus tekan kening ini. Yang bukan berdiri aja, atau ini salah, tapi menghadap kiblat jari-jari kaki yang kita. Nah, 7 anggota sujud. Dan itu harus sempurna. Tak boleh diangkat atau dimerengkan. Harus kandas ke tanah ini jari-jari kita. Tekankan dia. Dan itu rukun. 7 rukun sujud itu harus sempurna ke-7-7-nya. Kata Rasulullah, ma taqabbal 'abdu Allah taala syai'in afdal min as-sujudi qafi. Tidaklah manusia mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud dan tersembunyi. Sujud. Kemudian utamakan salat berjamaah. Kata Rasulullah, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi
bisa doa derajat. Salat berjamaah itu lebih bagus dari salat sendiri dengan 27 derajat. 27 kali awak sembahyang daripada satu kali itu sama dengan 27 kali. Kemudian lagi hadis Rasulullah, man shalla arba'ina yawman shalah fi jama'atin, man shalla arba'ina yawman as-salata fi jama'atin la yafutuhu fiha takbiratul ihram kata wallahu lahu bara'atain minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang salat 40 hari salat berjamaah tidak tinggal takbiratul ihram dalam setiap pelaksanaannya, Allah akan menetapkan baginya terbebas dari sifat kemunafikan dan terbebas dari para siksa api neraka. 40 hari tak boleh tinggal satu kali pun, dan tidak boleh dalam batas Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai tak roh. Artinya itulah tadi saya katakan itu 10 menit atau 5 menit sudah datanglah sebelum masuk waktu. Kalau tidak 5 menit. Jangan pas-pasan, karena jangan sampai nanti masbuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama takbir. Lepas daripada munafik dan terlepas dari siksa neraka. Jadi itu tadi rukuk. Kemudian sujud, rukuk, kemudian duduk antara dua sujud, ya biasalah, tak apalah banyak yang lakukan. Kemudian rukun qauli terakhir, tahiyat. Tahiyat itu jangan at-tahiyat banyak, at-tahiyatul wadab, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Karena itulah ucapan Rasulullah dulu ketika mahar Allah Ta'ala. Bukan Allah, bukan Rasulullah Assalamualaikum, kalau tadi bukan salam dia, salamnya at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Baru Allah menjawab Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru Allah menjawab Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi ketika Muhammad Nabi kita, Allah bukan Assalamualaikum, tidak, at-tahiyyat. Allah yang menjawabnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lagi Rasulullah Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru malaikat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu syahadat tahiyat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada awal-awalnya ada. Asyhadu, bukan asyhadu, banyak asyhadu kata asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Udah assalamualaikum, banyak assalamualaikum, assalamualaikum tidak boleh, tak sah itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan assalam, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Harus assalamualaikum warahmatullahi, dan harus nampak pipi dari samping, dari belakang. Jadi 90 derajat. Jangan per hari kita bisa, harus 90 derajat sambil. Baru di belakang jelas pipi kita ada terlihat. Orang kenal dengan kita. Jadi 90 derajat. Assalamualaikum wassalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Baru assalamualaikum. Jangan banyak ini assalamualaikum, tidak sah assalamualaikum. Harus pakai tasydid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan seterusnya. Nah itulah rukun-rukun salat yang harus sempurna. Kita baca. Maka dengan demikian insyaallah kata Rasulullah, "Man lam tanha salatu al-fahsya'i al-munkar lam yajil." Inna salata tanha al-fahsya'i. Salat itu dapat mencegah pekerjaan keji dan pekerjaan mungkar. Insyaallah bisalah. Salat itu terpelihara dari pekerjaan keji dan pekerjaan mungkar. Kenapa? Melaksanakan salat dengan khusyuk. Tapi kalau tidak dengan khusyuk, maka
Maka bagaimana supaya kita khusyuk? Kata Rasulullah, "Idza shallaita salatal muwaddi." Idza shallaita salatan fasalli salatal muwaddi. Kalau engkau melaksanakan salat, kata Rasulullah, laksanakan, kerjakanlah seperti salat perpisahan, salat terakhir. Cobalah kita bayangkan, inilah salat yang terakhir, habis ini akan matilah kita. Pastilah betul-betul kita melaksanakan salat dengan baik. Jadi setiap salat Rasulullah laksanakan seperti itu, salat al-muwaddi, salat perpisahan. Artinya habis salat tak bisa lagi tinggallah. Apa tujuan itu? Supaya kita betul-betul merasa itu serius. Jadi itulah tadi, makanya salah satunya bacaan itu kita paham. Paling tidak bacaan surah Fatihah itu artinya kita paham. Supaya apa? Supaya salah satu contoh usaha membuat khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Jadi kalau kita langsung dialog Allah Ta'ala, karena dialog itu langsung Allah jawab langsung itu. Hambaku telah memujiku, maka aku berikanlah kepadanya apa yang dia pinta, kata Allah. Langsung Allah jawab itu ketika Fatihah itu. Makanya Fatihah itu pelan-pelan kita baca, jangan cepat-cepat. Dan jangan wasal-wasalkan, karena Allah Ta'ala menjawab langsung. Itulah kita berdialog dengan Allah Ta'ala itu ketika kita sholat. Itulah kita salah satunya bagaimana kita berbicara dengan Allah Ta'ala melalui sholat. Maka Allah Ta'ala kan, la yanzurullahu ila sholatin lam yahdur rajulu biha qalbuhu ma badanihi. Allah Ta'ala tidak mempedulikan orang yang sholat kalau dilakukannya tapi hatinya lalai, tak ingat bersamaan. Nah, jadi komat kami mulutnya tapi hatinya kemana-mana, Allah tak perhatikan sholat seperti itu. Jadi oleh itu marilah kita berusaha sebaik-baiknya agar kita dapatlah sholat ini dengan khusyuk, karena inilah yang akan kita persembahkan hadiah kita Allah Ta'ala nantinya sebelum amal-amal ibadah yang lain. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, artinya ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan kha, tapi rin. Ghairil maghdubi alaihim. Bisa nanti kita buka YouTube Imam Masjid Haram, itu bisa kita dengarkan itu supaya lebih pas bacaannya itu. Memang sering itu barang ghairil maghdubi, ada pun baca itu ghairil. Salah satu yang betul ghairil, bukan bukan jadi dia. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil, bukan bukan jadi dia. Baik, terima kasih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Bapak jangan bagikan aja suka itu lah, jadi mancing orang. Ini buat tanda lo suka gitu. Jadi mancing orang untuk nonton. Yang suka itu nggak bayar itu yang suka. Jadi lebih bagus kita membuat tanda suka banyak itu memancing penonton. Kalau aku sendiri buat tidak memancing, makanya kan orang itu kan like itu penonton kan yang terpancing itu mau nengok. Aku bilang gitu, mau buat tanda suka ya apa kalau dia lihat ya bisa lihat buat tanda suka dia. Jadi memancing penonton ya, bagikan aja 10 kita bagi dua yang apa ya. Nah, tanda love itu tanda suka. Love apa dia?